dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara makeup Perumpak yang benar RRI dari Palembang. packaging aku tersebut, Kak. Halo, assalamualaikum Nodolor Prompa dimanapun berada. Nah, saat ini Cak Yowan sudah kedatangan tamu narasumber kita untuk Teras UMKM edisi 6 Februari 2026 di hari Jumat ini ya. Kita hari ini temanya tidak ngomongin makanan ya, tidak ngomongin. Biasanya kita UMKM-nya makanan, sekarang ini urgensi legalitas untuk UMKM. Nah, apa dia legalitas yang cak mano sih yang nak diomongin ini? Kaget kita tanya-tanya langsung sama narasumber kita yang sudah hadir di studio ini. Ada Beris Setiawan dari Beris Consulting dan Ririn Pratama Eskom CH dari Inografi. Tapi ada sikot lagi narasumber kita yang masih di perjalanan. Semoga saja tidak kejebak macet. Cara Palembang lagi hujan ya. Mungkin macet di mana-mana. Kita tunggu bayar narasumber satunya lagi. Nah, untuk sementara kita ngomong dulu sama dua ini. Kurasa dua ini jumlah cukup lah. Ini infonya lah banyak, tenang baik kaget ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Nah, mungkin dari awal ini kita bakal kenalan dulu baik lah Cek ya. Sambil nunggu Cek yang sikanya, tidak apa-apa. Boleh berkenalkan diri dulu dari mungkin dari yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Beris dan setiap hari kita daily ngurusin legalitas untuk teman-teman UMKM gitu. Dan kenapa urgensi, nanti mungkin di part akhir itu ada beberapa 3 hal yang mesti teman-teman UMKM perhatikan. Tapi kita mulai perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Oh berarti 3, berarti di akhir. Oh berarti jangan kemana-mana. Terjonon lah kamu di sini kalau. Boleh lanjut di sebelahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Pratama. Aku di sini sebagai fotografer ya. Jadi aku dampingin Beris karena di UMKM kan tidak terlepas juga dari segi fotografi yang untuk menampilkan dari visualnya. Jadi aku bantu dari sisi yang aku bisa juga di fotografinya. Dari nampil ke produknya. Nah itu dia. Yang bikin ngiler yang pasti. Yo, jadi kalau jingok pengen makan. Baca nih ya. Siap. Padahal ini hujan pengen makan kan aja. Apalagi yang hangat-hangat ya. Anget-anget ya bener nih. Dan kita mulai dari mungkin bisa dibantu nih untuk dulur-dulur kita mungkin yang masih awam tentang legalitas ini, dijelas ke apa sih legalitas usaha itu? Oke, jadi di dalam usaha kita sebelum usaha mungkin yang paling penting kan jualan dulu. Teman-teman sudah paling benar itu, nggak usah mikir ke yang lain, yang penting jualan. Nah, ketika lah jualan ini biasanya ada masalah kedua. Nah, sudah mulai banyak yang beli, ya kan. Nah, ternyata adalah komplain-komplain nih dari customer. Misalnya contoh, oh makanannya ini expirednya tanggal berapa segala macem, kan udah kasih label tuh. Nah, dari sinilah kita baru mulai ngurus. Ada yang namanya kalau di dalam makanan tuh PIRT. Jadi harus teman-teman itu juga kalau misalnya usahanya kuliner ataupun makanan yang bisa di bawah 7 hari siap saji, itu bisa urus yang namanya PIRT. SPPIRT ini khusus untuk UMKM yang usahanya bergabung dengan dapur gitu. Yang tidak boleh kalau misalnya usahanya ini punya kios, rumahnya tempat lain, nah itu tidak boleh. Oh jadi itu dalam satu lokasi yang sama ya? Betul. Itu untuk PIRT-nya. PIRT-nya. Selanjutnya apa lagi tuh? Nah, sebelum kita masuk ke PRT, teman-teman harus punya paling dasar Apa itu? yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, kalau zaman dulu ini peraturan pemerintahnya disebut dengan situs siup. Nah, setelah COVID itu dihapuskan dan semuanya dirubah jadi NIB kayak NIB itu. kalau termasuk segala usaha itu? Segala usaha. Segala Jadi usaha. sektornya walaupun F&B, jasa dan lain-lain, perdagangan semuanya harus punya NIB. Oh, Gitu. itu Semuanya. semuanya wajib dan Wajib. wajib. Oh, cak itu. Terus ada lagi? Dan kalau misalnya untuk kuliner mungkin itu ya, di sektor lain ada beberapa jenis usaha izin lanjutan Izin seperti lanjutan. Tapi yang paling dasar kalau sekarang kan NIB. UMKM-nya makanan tuh perlunya PIRT sama NIB tadi. NIB, Iya. Tapi benar. kan Cek Beris ya, kita nih misalnya Cek Iwan nak berusaha apa, nak buat usaha nih, alhamdulillah lah laku, anggaplah Iya, Cek itu ya, betul. gimmick gitu. Jadi, ribet nih lah, aku nak ngurus, aku nak jualan baik, cuma aku nih, aku cuma nyari sesuap nasi loh. Betul. Tapi ngapa ini jadi agak mungkin bisa diubah cara pandang Cek Iwan ini, mindsetnya harus cak mana ya? Oke.
Nah, terkadang kalau misalnya kita sudah laku, bisnis itu kan start pertamanya adalah jualan. Setelah jualan kan kita baru naik ke step selanjutnya profit. Ternyata lah profit juga, Cek. Iya. Lah banyak ya repeat order, terus besok pesan lagi keluar kota pulau, ya kan. bener. Nah, ternyata yang ketiga ini kan bangun sistem. Nah, salah satu bangun sistem ini adalah ya kita melengkapi kayak itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita nak di pempek nih misalnya Cak Iwan punya jualan pempek nak dibawa keluar kota misalnya. Iya. Nah, nak keluar kota ini kan masa ada kate logonya, Cek. Oh. Lo nak ngecireni produk itu nih apa? Namanya apa? Ya kan? Ada kira oplosan kayak pempek ini. Ah, bener. Ngambil itu. Ay gulo dong nih gulo. Nah, itu baru nak ngomong tadi. Gulo dong nih. Beli dona melir. Ngambil dona melir, Packaging. packaging ada masalah. Walaupun sebenarnya di dalam bisnis juga boleh, namanya di packaging. Asal yang UMKM-nya ngurusin ininya, legalnya. Contoh kayak misalnya kotak kemasannya dia yang bikin, ya kan, terus namanya jangan lupa juga didaftar ke Cek. Agak Cek lala mau setahun 2 tahun bahkan lah 10 tahun jualan, tiba-tiba agak datang wong ngasih somasi, kamu ini tidak baca lagi jualan. Nah, ngapa mah itu? Yo karena merek kamu ini lah kami daftar ke. Nah, lah bingung pula ya kan. Makanya salah satu yang paling penting adalah pendaftaran merek juga, Cek. Kalau misalnya usahanya lah mulai jalan setahun 2 tahun lah itu. Nah, kalau masih di bawah setahun 2 tahun, di bawah itu kayaknya jalan dulu NIB sama lengkapi yang kecil-kecil dulu kayak PRT. Terus kalau misalnya memang ada usaha yang harus pentingnya kayak sekarang kan halal kan sudah jadi bukan jadi isu lagi, Cek. Sudah benar-benar program pemerintah. Nah, ini juga salah satu teman-teman harus concern juga ke halal, Cek itu. Itu yang tadi itu masalah apa legalitasnya lah ya, intinya kayak persurat-suratannya lah kita sebut ya itu. Dan juga nambah kepercayaan customer, Cek. Nah, itu yo. Customer ini kan kadang beda-beda ya, Cek ya. Ada yang tidak penting lah, penting makan nah itu. Kita jingok, misalnya dia datang nih, iseng-iseng kelapa kita datang. Ndak nanya, legal ndak? Halal ndak? Bener. Aduh, Bener. halal, tidak, tapi ayo dari tampilan apa ini goreng cak mano ini. Betul. Aduh kan biasanya. Nah kalau yang cak itu apalah yang bikin dia jadi concern ke yang legalitas itu. Nah sebagai ngedukasi sebagai kalau tadi sebagai penjual, nah ini sebagai pelanggannya. Kenapa kita harus merhati ke si PRT, NIB, terus halal tadi? Kenapa kita harus memerhati ke itu sebagai ini pembeli. Dari sudut pandang sebagai pembeli ya. Nah, itu. Kalau misalnya sebagai pembeli sih mungkin kita paling concern itu di masalah halal paling, Cek. Karena kan terkadang sekarang banyak jalan pintas yang Cak Mano bikin makanan tuh jadi laju lemak. Itu nah, Cek. Ya kan cukup tahu deh kan. Cukup teman-teman cari weh di yang pakai sarung ya saya biasanya pakai 2 kilo. Nah, kayak itu nah, Cek. Nah, makanya halal itu jadi benteng buat kita juga lebih aman, Cak itu. Nah, terus juga kalau teman-teman juga jangan risau, jangan takut kalau misalnya nanya halal apa tidak ada masalah kayak itu karena ini sudah biasa kok, Cak itu. Nah, cuman kalau misalnya makanan yang sudah pasti halal, contoh kayak pempek kan tidak ada olahan ayam atau daging ya kan. Kan ada kate pempek pempek sapi kan ada kate, itu kan. Tapi masih pempek ikan. Nah, pempek ikan ini insyaallah halal. Cuman paling masalah perminyaannya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Cuman kalau misalnya kita lah nanya sama penjual, Cek ini aman nih, Cek halal galau ya? Oh aman halal, jangan basing-basing kamu misalnya Cek itu ya. Tersinggung dia kan, jangan basing-basing kamu. Oh iya Cek, mesti kebaik kan. Oh iya halal ini dek katanya, lajulah. Oh iya kami nak rekomendasi ke kawan soalnya Cek aman ini tidak halal, kasihan kawan kami Cek itu. Padahal kita was-was juga. Udah tahu juga hati nih. Makan apa aku nih? Itu dari yang sisi pembeli sama penjualnya. Nah tapi kalau memang ada Cek tadi kan ada dari logo, dari gambar. Nah, ini mungkin bisa dibantu. Kenapa kita kalau misalnya sudah punya merek terus dijual nih. Nah, harus ada merek, ada logo itu ngapa sih kita penting kan? Oke. Apa selain yang dicaplok wong tadi kan ya? Dicaplok tadi bisa enggak dijelas ke itu. Mungkin dari Cek Ririna, dari sisi fotografinya nih, Cak Mano lah. Kalau dari sisi fotografinya sih itu kan barang kita maten. Jadi bisa bae itu di apa ya bahasanya tuh diakuisisi sama wong lain. Kayak contoh kayak kasus ini kan MS Glow sama PS Glow itu kan rebutan karena itu sih sebenarnya. Karena gambar produk. Bukan. Ya karena itu tadi, karena hakinya udah jelas. Karena legalitas juga.
Nah kalau balik lagi kalau ke visual kan, kalau misalnya kita dari awal produk kita ini udah jelas, apalagi Cak di sosial media kita sudah kita tampil ke produk-produk kita tuh ini loh itu. Jadi kalau misalnya dicaplok uang diupload di sosial media kan ketahuan sebenarnya. Oke. Nah itu, jadi kadang kan uang kan males nak trademark foto ya. produk, kadang males nak foto produk, apalagi mereka tuh baru mulai. Kadang-kadang dia ngambil foto di Google bae, Nah ya benar. ngambil foto di Google bae murah, tidak bayar ibaratnya tuh kan, print tinggal pick download ya. bae itu kan. Model kota. Nah model kota bae. Nah, Iya, benar. nah itu sebenarnya bisa membedakan antara UMKM yang memang level up dengan yang ini kan, dengan yang biasa-biasa bae itu kan. Kalau misalnya buat yang baru mulai oke lah, mungkin kita masih Ya, harap maklumnya iya, Tapi harap kalau maklum. untuk UMKM yang lah berkembang, Nah. lah punya pasar dewe, itu menurutnya pentingnya enggak apa sudah lah ini bumbu-bumbu baik, tambahan-tambahan baik itu nah. Dah penting aja aku. Karena tetap penting karena memang dari visual itulah kan kita bisa apa ya namanya tuh memberi trust lebih sama customer sama yang nak beli yang nak makan kan jingok dari foto dulu juga pertama kan. Iya sih. Kalau misalnya kita buka media sosial sekarang kan, apa yang pertama kali nggak? Iya foto visual. Visualnya dulu. Oh, jadi saya itu. Iya benar. Untuk ya. Nah, mungkin ini balik lagi nih ke Cek Beris nih. Itu kan tadi legalitasnya itu yang dimiliki itu untuk usaha misalnya awalnya ya, yang masih merintis lah. Ini kalau misalnya usahanya tuh sudah tidak lagi dirintis tapi sudah berjalan, sudah stabil, selain si PIRT dan EIB, apa lagi yang dibutuhkan untuk yang pelaku-pelaku UMKM ini? Ya. Dan kalau misalnya usaha sudah mulai berkembang, sudah mulai diperhatikan badan hukumnya kayak itu. Nah, biasanya kan waktu di jalan dewean mungkin cover sama produksinya masih sedikit. Nah, setelah besar itu banyak tuh yang bisa harus vendor ke pemerintahan atau yang lain-lain. Nah, terkadang mereka ini pemerintahan ini juga butuh yang namanya legalitas yang lengkap dan juga badan hukum biasanya Cek. Nah, teman-teman juga bisa melengkapinya dengan bikin PT atau CV Cek itu Cek. Apalagi sekarang tuh ada program pemerintah yang bagusnya namanya PT Perorangan. Cek itu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang usahanya dewean, yang dari awal juga dewean, nah itu bagusnya ngambil yang PT Perorangan. Cek itu. Beda PT Perorangan sama PT yang reguler itu apa? Kalau bedanya benefitnya pertama salah satunya dari orangnya ya atau yang mendirikannya. Yang mendirikannya ini kalau PT Perorangan tuh harus deweanian Cek. Tidak boleh berdua dia. Oh, atas nama satu orang ya? Satu orang nian dia Cek itu. Agak juga dia keluar sama kayak PT biasa, ada yang namanya NPWP badannya, terus juga dia juga ada kewajiban untuk laporan SPT setiap tahun. Sama dan di mata hukum juga legalnya sama. Nah, bedanya sama yang reguler, teman-teman biasanya syaratnya minimal adalah 2 orang Cek. Kalau yang PT reguler itu, PT kecil lah kita bisa bilang. Nah, itu 2 orang, terus juga biasanya memang yang usahanya modal di atas 1 M ke atas, Cak itu nah. Tapi kalau misalnya kita modalnya kecil, masih anggaplah masih 100 juta, 200 jutaan, Cak itu atau di bawah 0,5 M. Nah, itu bisa pilih yang ini. Yang perorangan tadi. Perorangan. Walaupun sebenarnya jadi clue juga. Bisa enggak Cak kalau misalnya kita nak bikin PT berdua terus tapi modalnya kecil juga boleh Cak itu. Nah, balik lagi ke yang pertama tadi, berarti orangnya 2. Kalau orang 2 bisa ambil yang reguler Cak itu. Jadi yang PT Perorangan itu untuk kalau misalnya kalian itu memang satu-satunya yang Iya. punya ya. Terus juga modalnya juga masih belum sebanyak yang reguler. Betul. Nah, baliknya ke situ. Balik ke situ. Nah, setelah punya badan hukum, bisa kita mulai tuh mikir yang namanya kalau misalnya usahanya punya tempat makan, terus juga mulai memperhatikan yang namanya SLHS. Apa itu SLHS? SLHS itu kayak like hygiene. Jadi di mana teman-teman ini dapat bener-bener izin dari Dinkes kalau misalnya kita sudah melewati banyak fase assessment kalau memang kita ini layak Cak itu. Nah, namanya SLHS. Oh, ini mungkin kayak ada beberapa kasus pernah viral juga di Ya. Instagram yang katanya ada Cak mana nyebutnya? Iya. Ada kecoa, ada tikus. Betul, Nah, mungkin gitu. itu perlu diperhatikan Betul. juga kan. Nah, kalau hal ini penting nian, Cek. Apalagi kita juga sekarang kan sudah kita bukan underestimate ya ke teman-teman yang mungkin ada kasus-kasus kayak itu. Mungkin kan hal ini kan terlewat baik dan juga memang case-nya pun tidak berulang ya kan. Nah, cuman teman-teman UMKM juga harus perhati ke itu, Cak itu. Nah,
dari produksinya, first in first outnya. Nah itu nanti ketika kalau misalnya UMKM bisa ngambil yang PIRT tadi, ada pelatihannya cek, namanya PKP, pelatihan keamanan pangan. Biasanya beberapa dinas juga sering ada ke cek itu. Nah jadi teman-teman bisa mantau ataupun bisa kontak kita juga nih untuk info-info lebih lanjutnya nanti cek itu. Nah Berarti Cek Bersi juga menangani yang iya, konsultasi itu iya bisa. boleh. Oke. Nanti free konsultasi buat teman-teman. Oh ini abis ini apa lagi misalnya cek itu. Kami lah ada NIB nih kak misalnya. Terus kalau misalnya lah ada NIB, nah ngurus halal cak mana cek misalnya lanjutannya itu nah. Nah kayak itu. Terus SLHS. Nah, setelah SLHS yang luar biasanya ini banyak juga kok apa usaha yang sudah besar tapi belum punya halal. Waduh. Nah itu kayak kita bahas Cek, tapi tunggu dulu, tahan dulu. Yang masih kepo-kepo dulu jangan berenggot dulu karena kita ini jeda sejenak Abis ini kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang legalitas UMKM dan apa baik nih yang harus kita tindak lanjuti setelah kita punya PIRT dan EIB tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Nusantara.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah. Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res? Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat. Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana? Hah? Hacing-hacing? Flu, Res. Flu maksudnya. Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehe, flu tadi masuknya. Coba ilang jaga batu, di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang jaga batu, di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi kelombang. Oi mak mano ati dah
Masih bersama kami di Teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang. FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dan narasumber kita Cek Beris dan Cek Ririn dengan tema urgensi legalitas untuk UMKM. Nah, tadi beberapa waktu lalu Cak Lamonian kita lah ngomongin tentang apa bae yang harus dilakukan sebagai UMKM pemula. Yola tadi ada PERT dan NIB. Nah, kali ini kita nak ngomongin untuk UMKM lanjutan. Wah, ada levelnya sekarang ya. Beginner, advance ya. Intermediate. Pro, intermediate. Yaudah, kita sebut ini UMKM intermediate ya. Jadi apa bae sih yang harus ditukar? Tadi kita sudah sempat juga nyenggol-nyenggol nih tentang merek. Kenapa merek itu penting? Ngapa merek harus dilegal ke juga? Mungkin boleh dijelaskan dari siapa nih? Cek Beris apa Cek Ririn? Beris. Ini kan keahlian dia. Oh, memang dia yang punya Iya, gawe. iya benar. AKW tim support Beris. Jadi kenapa sih penting nian? Yang pertama terkadang kita tuh namanya UMKM yang kita kayak bahas di awal di pembahasan awal, di mana mereka teman-teman memang fokusnya jualan, Mbak. Setelah jualan barulah ketemu masalahnya, ya kan. Nah, memang yang sedikit lebih diperhatikan lagi itu masalah merek ya, pendaftaran merek. Kenapa? Karena memang sekarang lebih gampang, terus juga banyak juga caranya online, ataupun kalau teman-teman tidak bisa juga ada orang-orang yang bisa membantu dengan dengan ahlinya kayak itu. Nah, ada juga teman-teman mungkin pernah enggak kejadian kalau misalnya jingo minuman-minuman ready to drink di tempat jualan, entah di fotokopian atau apapun, di titip-titip itu ternyata pas dicek PRT ada KT, kayak itu. Nah, terus juga merek ini pas dicek di PDKI belum terdaftar, kayak itu. Padahal produknya laku nian, kayak itu. Nah, ini jadi masalah ke depannya, Cek. Kenapa? Age uang yang ngerti hukum, yang ngerti tentang wah bisnis ini harus didaftar ke nih. Nah, dia bisa daftar ke duluan. Boleh enggak, Cek itu? Sebenarnya hukum cara dari PDKI ini atau DJKI ini adalah first to file caranya, Cek. Jadi siapa yang daftar duluan? Itu yang menang. Yang menang, betul. Walaupun misalnya kita lah 20 tahun 20 Cek buka tahun, usaha. Besok misalnya aku nih daftar ke nama merek Cek itu. Dan aku di ACC, nama aku yang ini. Jadi misalnya aku sebagai yang sudah 20 tahun nih. Ganti nama. Ganti nama. Saro kan? Lah sudah dari dulu lah tahu misalnya kan pempek Cek Yowan nih enak nian misalnya, mereknya Cek Yowan misalnya. Ternyata aku daftar ke Cek Yowan bisa. Cek itu kalau memang belum terdaftar. Berarti emang harus yang menang nih, walaupun kita udah aku lah 20 tahun ada bukti konkret, tetap yang menang yang pertama kali ngedaftar ke. Iya, betul, Cek. Berarti ini sama kayak ada banyak ayam-ayam. Ayam yang masalah ayam dan ayam yang mana yang duluan. Terus juga yang paling bukan miris juga ya, yang mungkin teman-teman pernah dengar di Medan itu ada yang namanya kayak kedai kopi yang memang lah puluhan tahun dengan pakai nama itu, tiba-tiba didatangi wong nggak bisa lagi pakai nama itu, Cak itu. Lah dia bingung, ngapa nggak bisa? Loh, aku lagi 50 tahun jualan dari nenek moyang aku. Dari KB belum lahir aku jualan. Iya, benar. Ada yang Cak itu, Cak. Dan itu banyak, Cak. Apalagi ini teman-teman jangan sampai ketemu berhadapan dengan hal yang seperti ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah mulai dicek dulu teman-teman. Nah, yang sekarang yang lagi denger, buka AP-nya, ketik PDKI. Nah, di situ website PDKI itu teman-teman bisa ngecek nama-nama merek teman-teman ini lah terdaftar atau belum, Cek itu. Nah, misalnya pempek Cek Yowan. Nah, ketik pempek Cek Yowan di situ. Boleh dibantu enggak itu webnya boleh. Tadi? PDKI. Ketik kalau di PDKI langsung keluar dia. PDKI_Indonesia.go.id. Bentar. Kita cek ya. Nah, setelah itu dicek tinggal namanya PDKI. Boleh sekalian teman-teman di rumah bisa praktek. PDKI strip. Ya, PDKI strip. Nah, keluarnya Cek ini, Cek. Nah. Oh, berarti tinggal ketik tinggal. Nah, aku coba nih, Cek Yowan misalnya. Misalnya ada enggak? Enggak taunya lah ada. Baca anda kalau pempek. Baca daftar. Aku nak ngulo. Udah hati, Cek. Nah, Cek Yowan bisa berarti. Oh, Cek itu. Nah, sekarang kan belum ada nih, Cek. Tapi belum tentu kayak tahun depan nih masih ini juga. Masih tersedia bisa be wong lain pakai nama Cek Yowan. Apalagi Cek Yowan ini pinter, wongnya segala macam, makanannya lemah. Oh, laju lah ini gitu. Oh, Cek itu.
Tapi kan aku tadi tuh males ngurus nih ribet nian. Aku misalnya ke dinas ini jelas karena aku tuh lalit ya. Nggak ngerti aku. Cek mano itu. Nah, kamilah di sini hadir sebenarnya untuk teman-teman bisa konsultasi di Beris Consulting. Kita juga punya Instagram, bisa mampir ke Instagram kita @berisconsulting. Terus juga ini sudah masuk ini ya, kalau misalnya teman-teman juga lebih lanjut, kita insya Allah tanggal 28 Maret itu ada event. Apa itu? Event, nah nanti untuk lebih detail eventnya dan pasnya, waktunya lah datang. Ayo kita ngobrol lebih lanjut. Itu. Penyelenggara event. Penyelenggara event lebih lanjut. Nah, terus juga salah satu merek tadi kenapa harus didaftar keduluan, yang lebih penting biar teman-teman itu tidak ngulang lagi, karena yang paling susah itu kita nak cetak packing ulang, packing minimal order misalnya 5.000, 10.000 duit lah habis, tiba-tiba udah dipakai gara-gara tidak boleh pakai nama itu, terbuang baik kan, terbuang baik. Oke, ya udah beli stiker sama baik, nak ngeluar ke biaya juga, nak nempel stiker pucuknya, ya kan. Bener. Nah terus juga yang ndak enak itu adalah masalah brandingnya dia ke publik. Di akhirnya kita ngomong ke sosial media, dia bilang kalau misalnya kita sudah ada pakai merek ini lagi dan mengeluarkan biaya-biaya yang lain yang tak terduga seperti itu, Cek. Jadi gara-gara yang kita gara-gara menganggap telat, sepele, ya, menganggap betul. merek tadi. Ya GB lah. Ayo catok kan, pecah ayam nyatok plok itu nah. Itu ya. Nah, kalau misalnya kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh UMKM saat ngurus legalitasnya apa sih? Ada enggak yang pernah konsultasi? Misalnya, oh ya aku kemarin lah ngurus ini, aku udah ngerti apa aku. Oh rupanya salahnya di sini. Apa yang sering ditemui? Nah, salah satunya Cek di NIB ini sistemnya tuh bukan berubah-berubah ya, tapi update lebih tepatnya ya. Pemerintah pun mendukung teman-teman UMKM dengan cara perbaikan-perbaikan di sistemnya. Nah, di NIB ini, di OSS ini salah satunya. Nah, di mana yang dulu itu sebelum pas di zaman Covid mungkin gampangnya bikin NIB Cak itu. Nah, tinggal masukin data-datanya, alamat usaha, bisa langsung keluar. Nah, kalau sekarang itu beda, Cek. Kalau sekarang itu kan ada yang namanya kita tuh kalau UMKM ini kan ada lokasi kita itu ada yang namanya izin kan, izin SPPL biasanya. Izin itu ada 3 untuk lingkungan biasanya, SPPL, UKL, sama AMDAL. Nah zaman dulu sebelum tahun inilah ya, sebelum 2026 ini lebih tepatnya, itu AMDAL, UKL, sama SPPL ini websitenya dipisah cara ngurusnya Cek itu. Nah sekarang ini itu digabung Cak itu. Nah jadi kita ngurus nak ke AMDAL nian Cak itu. Oh jadi yang walaupun petakan kita cuman 100 meter persegi sama Cak ngurus pabrik. Waduh. Serius Cak itu. Ya? Nah makanya buat teman-teman kalau misalnya Saro, nah kami hadir buat teman-teman gitu itu. Beres konsultasinya apa sih yang ngebantu apa gitu? Konsultasi untuk apa Oke, salah satunya kita bantu di memang kebanyakan klien kita di F&B Cak, di makanan, kuliner, restoran Cak itu ya. Kita mulai ngurusin dari segi paling bawah nian, dari NIB-nya, terus juga PIRT, halal, like hygiene, kita juga ngurus. Kalau misalnya mereka bisnis sudah berkembang, kita ngurus juga masalah kemitraan, persiapan menjadi sebuah franchise bisnis ya itu. Consulting itu juga berarti. Iya, kayak itu. Dan lebih fokusnya memang ke F&B Cek. Cuman kalau misalnya yang umum itu kayak izin-izin umum itu paling banyak nyantolnya di NIB itulah, paling penambahan lokasi Cak itu. Nah, misalnya wah kita punya cabang nih nambah lagi. Nah itu ngurang bikin lagi Cak dari awal lagi Cak itu Cak. Oh, Cak itu. Oke. Nah, ini kan kita sudah ada kedatangan juga narasumber kita yang ketiga, Cek Yulia Sinta selaku yang promotor acaranya. Nah, mungkin bolehlah di spill acara untuk 28 Maret itu. Mungkin ya silakan Cek. Baik, sorry ya sebelumnya telat gitu ya. Biasalah, banjir Palembang. Oh, besok Palembang. Iya. Lebih lemak, Cek. Iya. Oke. Untuk 28 Maret nanti itu hal yang lain gitu ya. Sorry, agak susah ya bahasa Palembang. Enggak apa-apa. Bahasa Indo enggak apa-apa. Sesuatu yang berbeda dari event-event yang pernah saya selenggarakan sebelumnya. Karena apa? Ternyata saya juga kan memegang beberapa brand sebenarnya, dan itu rata-rata brand itu mengalami kesulitan ketika dia telah berjalan lama tetapi ternyata namanya telah didaftarkan oleh brand yang lain. Jadi sebelum kembali terus-terusan terjadi hal-hal itu, makanya kelas ini segera kita hadirkan. Ini dalam waktu dekat. Mungkin
karena beberapa teman-teman di luar juga mereka belum tahu nih cara melangkah dan lain-lain. Nah, daripada keresahan-keresahan itu hanya menggantung, sehingga kita bertiga berkolaborasi untuk menyelenggarakan itu. Jadi event ini terbuka untuk semuanya, tetapi terbatas. Terbatas Eksklusif. Ya, terbatas seperti apa? Apakah pesertanya dibatasi sekian berapa gitu? Nah, pesertanya kita batasi hanya 10 kan? 10. Oh 10, eksklusif Iya. nihan ini. Iya, jadi Berarti emang concernnya emang ke 10 peserta itu bae yo. dibuat se-eksklusif mungkin. Jadi mereka memang mendapatkan kayak tadi bisa konsultasi secara langsung, bisa pemahaman tentang brand itu secara utuh gitu, nggak yang hanya luar-luaran aja. Jadi kan biasanya kalau workshop yang banyak gitu pesertanya itu tidak konsen gitu kan, dan benefit yang mereka dapetin juga ya sebatas permukaan gitu. Nah kalau ini kita dapetin semuanya, dari ilmu-ilmunya, dari salah satu yang lainnya juga peserta yang hadir itu akan mendapatkan tadi menghadirkan inografi sebagai visual itu tadi untuk bagi yang beruntung nanti, brand yang beruntung akan produknya atau usahanya apapun didokumentasikan langsung sama fotografer profesional dengan benefit yang dengan tiket yang mereka bayar tuh bisa mendapatkan beberapa kali lipat dari situ sebenarnya. Benefitnya lebih berlipat Iya. yo. Nah kalau boleh tahu nih, kalau misalnya ada pelaku usaha yang lagi denger kita juga nih pengen daftar itu kemana? Nah, ini kan kita baru spill sedikit sebenarnya, tapi nanti dipantengin aja di beberapa sosmed yang sudah sering kita share di Inografi, di Beris Consulting, sama Bombo Production. Itu kita dalam beberapa waktu ke depan akan terus posting tuh gimana cara mereka mendaftar, narah hubungnya kemana gitu kan, dan syaratnya itu sebagai peserta apa aja, dan itu bakal kita spill terus. Nah makanya kenapa kita nggak langsung bilang, biar mereka tuh ngeh dulu apa sih ini event apa sih gitu. Jadi biar mereka menerka dulu, dan juga kenapa dari sekarang biar mereka mempersiapkan juga. Kayaknya founders itu kayaknya aku deh gitu. Jadi kayak nyentil dulu ke personalnya, baru kayak ini, sehingga tapi dengan kita beberapa udah spill ini, ada beberapa brand yang udah bertanya. Ada yang kepo-kepo ya? Sudah mulai kepo, dan bahkan teman-teman kita yang saya bilang tadi udah kayaknya aku harus ikut, dan seatnya tolong didahulukan ya. Jadi mereka ternyata sudah aware dengan hal itu, padahal kita baru kayak beberapa spill itu tuh baru kayak kamu udah punya brand tapi brandnya takut diambil orang. Nah itu keresahan-keresahan itu ternyata udah di mereka duluan gitu. Jadi yang punya usaha-usaha nih mungkin bisa kepo-kepo ke Instagramnya Beris Consulting, Inografi, dan Bom Production itu ya. Boleh. Itu jadi nanti bakal ada lanjutan spill-spillannya. Spill dikit-dikit. Ini kesukaan Genzi ini. Dikit-dikit ini penasaran. Genzi hobi nih yang kayak ini. Mungkin ada juga Genzi yang baru mulai usaha juga, mungkin boleh lah kali ya. Boleh. Tapi ini kan kita udah berada di penghujung acara nih, Cek. Mungkin ada closing statement untuk para pelaku UMKM ini. Boleh dipersilakan untuk ngebantu untuk legalitas UMKM-nya bagaimana gitu. Jadi buat kalian siapapun yang pemilik brand di luar sana, dari Gen Z, milenial, ataupun sudah ibu-ibu, bapak-bapak, boleh semua. Ini kesempatan kalian buat dapetin banyak, bukan hanya legalitas aja. Jadi apa? Dan juga paket yang kita tawarkan ini, kalian bisa mendapatkan layanan premium dan eksklusif pastinya, yang tidak akan didapatin di workshop atau kelas lainnya gitu. Dan juga brand kalian akan terus ada di platform-platform atau media-media partner kita lainnya. Itu jadi bisa menjadi iklan gratis
yang menjadi keuntungannya juga, dan itu dengan ribuan followers juga engagement yang luar biasa. Mungkin salah satunya RRI menjadi media partnernya gitu. Bisa diatur. Jadi kalaupun belum ada spill selanjutnya, langsung aja tanya dan DM gimana kalian mau ambil seat eksklusif itu. Gitu sih. Oke, itu ya. Dan benefit yang paling penting tuh Cek, paham legalitasnya dari nol, Cek, itu nah. Diajari nian ya. Iyo, Pecah pakai bakso bayi dah kira-kira. Nah, yang penting, yang pasti kalau Cek ngobrol sama kita di kelas itu bener-bener keresahannya itu kita jawab siko persiko, Cek, itu nah. Jadi one by one nian ya. Misalnya aku resah ini, aku resah itu, pokoknya bisa ya. Betul. Konsultasi apa bae itu. Bisa. Yang penting tentang usaha, jangan tentang Betul. duit. Betul. Itu resah galau sebelum rumah Resah duit kembang. Oke, kalau dari Cek Ririn ada enggak closing statementnya? Dari segi fotografi nih, Itu. selaku fotografer. Jadi salah satu benefit juga kita tuh ada visiting ke tempat usaha klien itu kage. Jadi kita bakal bantu dari seluruhnya juga. Kita lihat misalnya ini kurangnya apa. Bahkan yang lebihnya sih di visualnya. Visual bakal kita bantu, mungkin foto produknya kurang atau dari segi tampilan ininya, karena sekarang kan visual itu yang lebih penting. Nah, di situ sih yang bagi aku visualnya harus diutamakan. Oke, mungkin terakhir nih dari Cek Beris, closing statementnya tentang legalitas UMKM ini. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha ya, yang sudah punya usaha, dan jangan lupa teman-teman memperhatikan dari segi legalitas yang kayak kita bahas dari awal tadi, Cek ya. Diperhatikan lagi NIB-nya, kalau memang belum ada yo diurus NIB-nya, terus juga kalau memang belum ada PIRT diurus juga. Halal yang paling penting, karena kita sebagai pembeli itu aware-nian sama produk-produk yang teman-teman jual. Jadi mulailah dicari info-info cak mana cara bisnis kita ini bisa jadi halal. Dan juga kalau misalnya bisnisnya sudah mulai berkembang, itu mulailah dipayungi dengan payung hukum. Cak itu dengan teman-teman bisa bikin PT ya kan, ataupun CV dan lain-lainnya seperti itu, Cak. Oke, itu dia tadi closing statement dari ketiga narasumber kita. Semoga obrolan kita di hari Jumat berkah ini ya, insya Allah bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Yang bagus-bagus ini, yang info-infonya mungkin bisa diserap langsung. Jadi kalau misalnya nak konsultasi langsung, boleh di spill yang ikut-ikutin yang udah di spill tadi di IG Beris Consulting, IG Inografi, sama Instagramnya Bom Bom Production. Siapa tahu ada dari kita nih pelaku usaha yang baru nak merintis atau sudah punya merek tapi masih pusing-pusing soal legalitasnya, bisa tuh dikepo-kepo nian pokoknya gitu. Oke, terima kasih sudah hadir sini. Cek Yulia, Cek Beris dan Cek Ririn, makasih atas ilmunya dan edukasinya hari ini untuk pendengar Pro 4 yo. Semoga eventnya yang akan berjalan nanti itu sukses ya, lancar jaya, lancar luncur pokoknya. Ya. Oke, Dodoler, mungkin ini bayang bisa Cek Yowan hadir ke untuk hari ini di edisi Teras UKM Lokal kita dengan tema urgensi legalitas untuk UMKM. Selanjutnya Cek Yowan bakal kasih hiburan dan informasi tentang pelaku UMKM di jam 12 kage. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Brayo, Sumatera Selatan. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.